Pemirsa, hadiri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto ini disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di hadapan para pemimpin dunia ini, Prabowo akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 인도네시아 대통령님입니다. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Kehadiran Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Dalam forum ini, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. 지연되고 있긴 합니다만. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Pembantaian warga sipil di Sudan terus bertambah, mencapai lebih dari 2.000 orang. Sementara itu, lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. Otoritas pemerintahan Sudan konfirmasi jumlah pembantaian warga sipil di Darfur Utara, Al-Fasir, Sudan yang meninggal sebanyak 2.227 orang. Kota ini diambil alih oleh kelompok pemberontak pasukan dukungan cepat atau RSF pada 26 Oktober lalu. Sementara itu lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. فاشر من الحروب لكن ما قدرنا فرضت علينا فما علينا ما طبعا عندنا طريق الا ندافع فمن هنا بنناشد كل اهل دارفور ويتوا ناس الكرم وناس الجود وناس الفزعه فنحن من هنا بنقول لكم الفاشر ثم الفاشر ثم الفاشر لازم نعود اهلنا في الفاشر ونقيف مع اهلنا في الفاشر ونرجع اهل الفاشر عشان الفاشر ترجع لسيرتها. Al-Fasir adalah benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur. Perang saudara di Sudan sudah memasuki tahun ketiga. Konflik ini setidaknya sudah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan orang mengungsi dan mendorong sebagian wilayah di Sudan di ambang kelaparan. Perang ini pun sudah berulang kali diserukan untuk gencatan senjata oleh PBB dan para mediator regional. Gara-gara hotspot dimatikan, seorang pria di Siak, Riau nekat membunuh temannya sendiri. Namun sebelumnya pelaku ini mengizinkan korban berhubungan intim dengan istrinya. Pelaku dan korban kejar-kejaran di Tualang Siak pada dini hari. Korban akhirnya dibunuh pelaku. Sebelumnya pelaku mengizinkan korban berhubungan intim dengan istrinya. Namun pelaku marah setelah hotspot di rumah korban dimatikan. Terungkapnya korban dibunuh pelaku saat warga mencium bau menyengat dari pekarangan rumah. Gudukan Tanah Baru mengungkap keberadaan korban. Korban ditemukan telah membusuk, dibungkus terpal dan ditimbun tanah 1 meter. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan identitas korban terungkap dari istri pelaku. Namun pelaku telah kabur ke Kota Pekanbaru. Pelaku diburu polisi dan ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku dan korban merupakan teman dekat. Karena korban sangat hitung-hitungan masalah hotspot. Pertama, istrinya sudah dipersilahkan untuk disetubuhi atau diruda paksa oleh korban. Tersangka tidak ada hitung-hitungan. Dari saat itulah timbul pikiran tersangka untuk menghabisi atau membunuh daripada korban.
Polisi mengamankan senjata tajam, cangkul, dan pakaian yang berlumuran darah, sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam. Korban diduga dibunuh seorang pria yang masih kerabatnya sendiri. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan dengan kondisi bersimbah darah di kawasan wisata alam Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Husna, berusia 40 tahun yang merupakan staf kelurahan. Penemuan jasad korban sempat menggemparkan warga setempat. Usai olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Palalawi. Polisi menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial R, 35 tahun yang masih kerabat korban. Sebelum tewas, diduga korban sempat terlibat perkelahian dengan pria itu. Keluarga, karena bapak korban ini kan meninggal juga istrinya, jadi menikah kembali. Jadi pelaku ini kemenakan dari istri kedua bapaknya. Apa sih pemicu dari peristiwa ini? Untuk sementara kami belum tahu pemicunya, ya. Karena yang kami tahu hubungan kekeluargaan. Hingga saat ini polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan ibu rumah tangga di Kelurahan Utama, Cimahi, Jawa Barat ini ditangkap polisi. Pelaku sakit hati karena kerap diejek korban. Duduk. Anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi menggerebek seorang pria di sebuah kamar hotel. Pria ini sempat menjadi buronan polisi karena membunuh tetangganya sendiri bernama Tati di Gang Anggrek, Kota Cimahi. Karena berupaya melarikan diri, petugas terpaksa menembakkan timah panas ke kaki pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan ucapan korban saat hendak meminjam uang. Korban dianiaya dengan cara dicekik, dibenturkan ke tembok hingga dipukul dengan palu. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku mementingkan handphone korban dan mengambil sebuah perhiasan dan uang tunai di saku pakaian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman pidana 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. 3 pekerja proyek saluran irigasi menghabisi nyawa mandornya di Kabupaten Gianyar, Bali. Para pelaku ini membunuh mandornya akibat merasa kesal setelah dimaki hingga ditampar oleh korban. Tiga pria pekerja proyek saluran irigasi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Gianyar usai membunuh mandornya di sebuah lahan kosong di Kabupaten Gianyar, Bali. Korban diketahui bernama Iwayan Sedana, pria 54 tahun. Jenazah korban ditemukan warga tergeletak dengan luka di leher yang hampir putus. 3 tersangka ditangkap di Kabupaten Jember, Jawa Timur setelah sempat kabur usai melancarkan aksi kejinya. Para tersangka mengaku baru 5 hari bekerja dengan korban untuk proyek perbaikan saluran irigasi di Subak Tengaling, Desa Pejeng, Gianyar, Bali. Para tersangka membunuh mandornya lantaran kesal setelah dimaki hingga ditampar korban karena hasil pekerjaan para tersangka kurang maksimal. Modus operandi karena pelaku merasa sakit hati karena sering dimarah-marahi, kemudian mendapatkan tamparan dari korban karena pelaku tersebut adalah anak buah daripada korban. Korban adalah mandor, kemudian 3 orang pelaku ini merupakan anak buah dari mandor tersebut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, rekonstruksi kasus pengeroyokan dan juga penganiayaan terhadap pria yang dituduh sebagai dukun santet di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara digelar polisi. Polisi ini menetapkan 20 pelaku dan 18 orang diantaranya kabur.
2 dari 20 pelaku yang ditetapkan polisi sebagai tersangka menjalani rekonstruksi kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap pria berusia 55 tahun yang dituduh sebagai dukun santet di Desa Bungo Tanjung, Barus, Tapanuli Tengah. Korban tewas mengenaskan di areal persawahan. Kedua tersangka merupakan provokator aksi main hakim sendiri hingga menyebarkan kabar bohong menuduh korban sebagai dukun santet. Para pelaku memperagakan 20 adegan merencanakan aksi untuk menghabisi nyawa korban. Para pelaku membuat selebaran berupa ajakan kepada warga untuk menghabisi nyawa korban. 20 pelaku mendatangi rumah korban menganiaya di hadapan anak dan istri hingga tewas. Apabila ada menemukan suatu tindak pidana, jangan main hakim sendiri karena wilayah kita, negara hukum. Jadi silakan dilaporkan agar diproses. Polres Tapanuli Tengah telah menetapkan 20 orang tersangka dalam kasus ini di mana 18 tersangka lain masih buron. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Husin Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi MTS Negeri di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Dalam surat yang korban tinggalkan, korban ini mengaku memendam sakit hati dan ingin pindah sekolah. Seorang siswi MTS Negeri di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dan meninggalkan surat berisi curahan hatinya. Dalam suratnya yang ditulis dengan bahasa Sunda, gadis berusia 14 tahun ini mengaku memendam sakit hati dan sudah tidak tahan lagi pergi ke sekolah. Diduga gadis malang ini merupakan korban perundungan teman-temannya. Sementara itu, sebelum korban meninggal, orang tua korban mengaku pernah mengadu ke pihak sekolah karena anaknya kerap merasa tertekan sepulang sekolah. Di sisi lain, pihak sekolah membantah adanya dugaan perundungan terhadap korban. Kepala sekolah menyebut korban dikenal sebagai siswi yang aktif berorganisasi dan berprestasi. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Kini polisi masih mendalami pemeriksaan kasus ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pengaruh miras, seorang anggota polisi di Polres ND aniaya warga. Korban sempat dilarikan ke RSUD ND, namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Seorang anggota Polres ND berinisial OSC diduga melakukan penganiayaan terhadap AD, seorang warga Kabupaten ND, hingga tewas. Peristiwa itu berawal dari korban dan pelaku sama-sama mengikuti sebuah acara di Jalan Samratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan ND Timur. Karena ada pengaruh miras, keduanya sempat terlibat adu mulut hingga pelaku yang merupakan seorang anggota Polri aktif yang bertugas di Polres ND melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadian ini kami juga kurang ini awal mulanya kami dengar berita dari orang-orang umum saja bilang awalnya minum acaranya hari ulang tahun hari permandian di Worowaku sana. Sampai kejadian selanjutnya saya sebagai omnya kurang begitu. Korban sempat dilarikan ke RSUD ND untuk mendapat perawatan. Namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu pelaku penganiayaan yang merupakan seorang oknum anggota Polres ND sudah ditahan di sel tahanan Mapolres ND. Dari ND, Joni Nura, iNews melaporkan. Asik bermain ponsel depan rumah, bocah perempuan berusia 12 tahun dianiaya seorang pria dengan senjata tajam. Di Muna, Sulawesi Tenggara, korban ini merupakan siswi SMP. Bocah perempuan berusia 12 tahun dalam kondisi kritis di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban yang masih pelajar SMP itu sebelumnya sedang asik bermain ponsel di depan rumah bersama temannya. Tiba-tiba, seorang pria berinisial LH menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu juga sempat mengancam korban.
Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Melakukan serangkaian penyelidikan. Telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Ya, dan saat ini korban masih dalam tahap perawatan di RSUD. Anggota Polres Munah masih memburu pelaku yang kini buron. Belum diketahui pasti penyebab utama kejadian tersebut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban stabil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Munah, Sulawesi Tenggara, Adi Eba News melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku penyuntikan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kg di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Para pelaku ini telah beraksi selama 1 tahun lebih. Dua pelaku penyuntikan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kg ditangkap polisi di wilayah Jalan Raya Setu Cisaat, Cikrageman, Setu, Bekasi. Kegiatan penyuntikan dan pengoplosan gas yang dilakukan pelaku atas dasar informasi warga setempat. Modus pelaku pengoplosan dengan cara menyuntikkan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg non-subsidi berwarna pink. Para pelaku menjualnya dengan cara mengecer ke toko-toko daerah Kabupaten Bekasi dan wilayah Bogor seharga Rp200.000 per tabung yang non-subsidi. Para pelaku mengaku melakukan kegiatan penyuntikan dan pengoplosan gas tersebut selama 1 tahun 3 bulan. Setidaknya dia bisa menjual dari olahan 3 kg ke 12 kg sebanyak 18 tabung. Dijual seharga Rp200.000. Sedangkan harga headnya, harga eceran tertinggi sekitar Rp185.000. Para tersangka terancam 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih mencuri sepeda motor di 2 lokasi berbeda di wilayah Cibinong dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya ini, kedua pelaku menyasar motor yang terparkir di depan ruko maupun minimarket. Sepasang kekasih melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Cibinong, Bogor terekam kamera. Berawal datang ke dalam ruko di Jalan Raya Cikaret dengan berboncengan menggunakan motor berwarna biru saat keluar dari minimarket. Mereka pulang masing-masing dengan motor berwarna biru dan motor curian. Dalam video tersebut, terlihat kedua pelaku menjalankan aksinya. Keduanya menggunakan sepeda motor berwarna biru dengan berboncengan. Kedua pelaku memiliki peran masing-masing. Perempuan bertugas untuk mengawasi situasi dan seorang pria melancarkan aksinya dengan mencongkel motor korban yang sedang terparkir di depan sebuah ruko. Tak butuh waktu lama, motor incaran kedua pelaku itu pun berhasil dibawa kabur menuju Jalan Raya Al-Falah, Cibinong, Bogor. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Polsek Cibinong langsung mengecek lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti sementara turut disita, seperti rekaman CCTV dan memintai keterangan saksi. Ya, tempat ini TKP yang kami cek di sini nih, yang kehilangan kemarin itu. Nanti kami cek kembali apakah si korban membuat laporan ke Polsek atau belum. Ya, kalau tadi saya cek di Reskrim belum ada pelaporan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan motor yang ada di Cikaret ini. Berarti kalau untuk barang bukti sementara CCTV aja ya Pak? Iya, barang bukti sementara ada CCTV. Nanti kami coba cari korban, apakah memang nanti membuat laporan atau enggak, nanti kita tunggu aja. Bukan hanya sekali, kedua pelaku curanmor pasangan sejoli pria dan wanita itu pun diduga melakukan aksi serupa di lokasi berbeda, tepatnya di Jalan Raya Kayu Manis, Kelurahan Ciri Mekah. Kedua pelaku kini kembali menggasak motor korbannya yang terparkir di depan minimarket. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangkap artis Onadio Leonardo atau Onat bersama dengan istrinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi ini juga menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan.
Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arisyam menjelaskan Onat ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia. Sementara satu orang lain ditangkap di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sementara barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Pihak Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang serta hujan es melanda wilayah di Tangerang dan Tangerang Selatan. Hujan deras disertai dengan gumpalan es batu mulai turun Jumat sore. Fenomena ini terjadi di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, serta wilayah BSD. Warga menyaksikan butiran es seukuran kerikil jatuh berserakan di jalanan. Hal ini pun membuat warga langsung berlindung di tempat teduh karena khawatir butiran es melukai kepala. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan bela sungkawa pada korban tertimpa pohon tumbang di Dharma Wangsa. Pemprov Jakarta ini juga menanggung seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis siang. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, 5 unit mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka. Pemirsa, Museum Rekor Indonesia menganugerahkan sertifikat kepada IAIN Kendari dan MNC Sekuritas atas pencapaian rekor penciptaan investor saham syariah dan reksadana syariah terbanyak, serta literasi keuangan syariah kepada mahasiswa terbanyak di Indonesia. Dan pencapaian ini juga menandai langkah besar dalam inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara. Museum Rekor Indonesia, MURI, menyerahkan sertifikat kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari dan MNC Sekuritas atas prestasi mereka memecahkan 2 rekor MURI. Rekor tersebut meliputi penciptaan investor saham syariah dan reksadana syariah terbanyak, yaitu mencapai 2.173 orang, serta literasi keuangan syariah kepada mahasiswa terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar 3.000 mahasiswa. Yang sebelumnya rekor kami itu 2.000 peserta, 2.000 investor, dan yang sudah kami verifikasi dan tercatat berhasil tercatat 2.173 investor. Jadi otomatis ini memecahkan rekor sebelumnya. Kami melihat dengan adanya kegiatan MURI ini mampu memberikan nuansa yang lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi bahwa pasar modal ini makin merakyat. Pemecahan rekor ini menunjukkan bahwa pasar modal kini telah banyak diisi oleh generasi muda, termasuk di Sulawesi Tenggara, yang menunjukkan perubahan signifikan dibanding kondisi sebelumnya. MNC mensupport kegiatan ini, jadi ini
bukan hal baru bagi kami ya. Kami saat ini udah punya 130 galeri investasi, jadi bukan jumlah sedikit dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan kita ada kira-kira 11% yang ada di Sulawesi dan juga di Papua. Terus kalau bicara mengenai literasi, hingga September 2025 kita udah bikin 800 kegiatan edukasi. Ini adalah merupakan hasil kerjasama dari teman-teman, terutama dari sponsor, MNC, Bursa Efek, Bank Indonesia, OJK. Itu adalah merupakan supporting kami sehingga kami bisa menghadirkan rekor muri yang ke-6 dan ke-7. Dengan terpecahnya rekor muri ini, MNC Sekuritas bersama IAIN Kendari berkomitmen untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus memperkuat struktur organisasi dan konsolidasi antar kader di berbagai daerah. Hal ini menjadi salah satu strategi Partai Perindo menuju tahun politik 2029 yang menargetkan lolos ke parlemen pada pemilu mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah memimpin rapat koordinasi wilayah Rakorwil bersama jajaran pengurus DPW dan DPD se-Provinsi Jawa Barat. Rakorwil diselenggarakan untuk membahas langkah strategis penguatan struktur kelembagaan Partai Perindo di Jawa Barat, serta persiapan verifikasi parpol dan gerak langkah Partai Perindo di Jawa Barat. Pada Rakorwil ini, DPP Partai Perindo juga menyerahkan surat keputusan kepada Rifki Ali Mubarok sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat. Tentunya kami dari DPP merasa optimis ya, Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Rifki nanti akan optimal dan maksimal membawa Partai Perindo di Jawa Barat ini untuk kedepannya. Target kita akan menang, DPR RI kita dapat kursi, DPRD Provinsi kita dapat kursi, dan juga DPRD Kabupaten Kota semakin bertambah kursinya di Jawa Barat. Dengan kepengurusan baru, Partai Perindo diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja elektoral di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia ini. Di Jawa Barat, mayoritas itu dari usia produktif, Gen Z dari usia 20 sampai dengan usia 40, itu yang paling besar, hampir sekitar 20 jutaan. Nah, ini yang sangat potensial. Ketika kemudian Perindo juga menawarkan program untuk merangkul Gen Z, nah maka kemudian nanti kita bisa kolaborasi. Partai Perindo menaruh Jawa Barat sebagai epicentrum, sebagai prioritas untuk kemudian Partai Perindo membenahi struktur dan kemudian memperkuat pengurus di Jawa Barat. Jawa Barat menjadi provinsi yang berpotensi besar dalam menyumbang suara bagi Partai Perindo pada pemilu 2029. Untuk itu semua kader dan pengurus harus terus memperkuat citra partai dan menjaring bibit unggul calon pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, sambut era baru keuangan digital, aplikasi investasi global XTB ini diluncurkan di Indonesia. Kehadiran platform ini sebagai akses bagi investor lokal terhadap saham Amerika Serikat serta produk keuangan berbasis edukasi. Dengan lebih dari 12 juta investor dan ekonomi digital yang diproyeksi mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030, Indonesia tengah memasuki era baru keuangan digital. Namun masih banyak masyarakat yang menghadapi hambatan untuk mulai berinvestasi. XTB hadir sebagai solusi dengan menyediakan akses digital yang mudah dan ramah pengguna untuk berinvestasi di saham Amerika Serikat. Bahkan tersedia penawaran kursus pembelajaran interaktif untuk membantu pengguna membangun keunggulan dan kecakapan dalam berinvestasi. XTB is the empowerment of investing. XTB wants to introduce a super investment application for Indonesians to be able to manage their savings both actively and passively. XTB is going to start with offering ETFs and stocks as well as investment plans, 100% commission free up until a nominal of €100,000. But what XTB also is XTB is a typical developer of technology.
Kini perusahaan teknologi finansial asal Polandia yang telah beroperasi sejak 2004 ini telah melayani lebih dari 1,7 juta pengguna di seluruh dunia dengan dukungan layanan 24 jam dan materi edukasi yang komprehensif. Dari Jakarta, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengevakuasi sejumlah burung hantu yang bersarang di dalam atap sebuah rumah mewah berlantai 2. Diketahui burung hantu ini telah bersarang dan beranak di atap rumahnya sudah sejak lama. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi burung hantu yang berada di atas salah satu rumah warga berlantai 2 di Desa Plakaran, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Diketahui burung hantu tersebut telah bersarang dan beranak di atap rumah warga sudah sejak lama, sehingga membuat pemilik rumah ketakutan. Saat melakukan evakuasi, petugas harus ekstra berhati-hati lantaran petugas harus menelusuri satu persatu lokasi di atap rumah untuk menemukan keberadaan sarang burung hantu. Dengan menggunakan galas serta jaring, akhirnya satu persatu burung hantu dapat ditangkap oleh petugas damkar dan dimasukkan ke dalam karung. Kendala karena posisi tinggalnya tempat dari sarang burung itu ada di atas loteng, di atas lantai 2, yang kebetulan di sana itu tidak ditempati karena rumah yang itu besar, rumah tidak ditempati, sehingga kita ada kesulitan untuk melakukan evakuasi. Butuh berapa jam Pak untuk evakuasi itu? Kurang lebih 3 jam. 3 jam? Ya. Seluruh burung hantu yang berhasil ditangkap kini dibawa ke damkar dan akan dilepas liarkan di tempat yang lebih aman. Mengingat memasuki musim hujan, warga diimbau segera melaporkan jika menemukan hewan liar yang masuk ke pemukiman. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.